Liverpool masih belum datangkan bek tengah baru. Gelandang Ryan Gravenberch disiapkan Arne Slot untuk bermain di posisi itu. Ryan Gravenberch diplot manajer Arne Slot sebagai bek tengah Liverpool saat hadapi AC Milan di tur pramusim. The Reds kalah 2-4, Gravenberch cuma main sebabak. Arne Slot sudah bilang, kalau Gravenberch dinilai punya potensi dan main oke di posisi tersebut. Saya rasa kami tidak punya masalah di bek tengah. Apalagi Ryan Gravenberch menunjukkan bahwa dia bisa bermain di posisi itu, ujarnya kepada BBC. Gravenberch di musim lalu tampil oke sebagai gelandang bertahan. Sepanjang kariernya, pemain berusia 23 tahun itu belum pernah diplot di posisi bek tengah. Chelsea dikabarkan telah menolak tawaran fantastis senilai 149 juta pound dari Manchester City untuk Cole Palmer. Tawaran tersebut diklaim akan memecahkan rekor transfer domestik Inggris, namun pihak The Blues disebut tidak tergiur dan justru memasang banderol lebih tinggi, 250 juta pound, yang akan menjadi rekor dunia jika terrealisasi. Kendati begitu, peluang kembalinya Palmer ke Etihad Stadium tampaknya sangat kecil. Ia masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2033, dan digambarkan sebagai elemen sentral dalam proyek jangka panjang Enzo Maresca. Sang pelatih bahkan mendapat pujian dari Palmer usai menjuarai Piala Dunia antar klub, dengan sang pemain menyebut Maresca sedang membangun sesuatu yang spesial di Stamford Bridge. Proses transfer Renato Veiga dari Chelsea ke Atletico Madrid pada musim panas tahun ini dikabarkan terhenti karena masalah harga sang pemain. Menurut Graeme Bailey di TBR Football, kepindahan Renato Veiga ke Atletico Madrid dilaporkan menemui jalan buntu, meskipun kesepakatan pribadi dengan sang pemain telah tercapai. Negosiasi antara Atletico dan Chelsea mengenai biaya transfer belum mencapai titik terang, di mana The Blues menuntut harga yang lebih tinggi untuk pemain muda berbakat asal Portugal itu. Situasi ini membuka peluang bagi klub-klub lain yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Barcelona dilaporkan mengincar target transfer baru yang mengejutkan pada musim panas ini, yakni Gabriel Jesus. Striker milik Arsenal tersebut masuk dalam radar Blaugrana sebagai opsi pinjaman potensial. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, dikabarkan tidak keberatan untuk meminjamkan Gabriel Jesus pada bursa transfer kali ini. Performa sang striker musim lalu memang dinilai kurang maksimal akibat sering dibekap cedera. Situasi ini membuat namanya langsung menjadi properti panas di pasar transfer. Sejumlah klub top dari berbagai liga dilaporkan telah mendaftarkan minat mereka untuk merekrut mantan pemain Manchester City itu. Selain Barcelona, ada Tottenham dan Newcastle dari Premier League, serta duo Serie A, AC Milan dan Juventus. Jesus sendiri lebih memilih untuk tetap bermain di Eropa dan berlaga di kompetisi Liga Champions. Di tengah persaingan yang begitu ketat, Barcelona datang dengan proposal yang sangat spesifik. Mereka menegaskan hanya akan mempertimbangkan kesepakatan peminjaman untuk musim 2025/26 mendatang. Skema ini serupa dengan yang mereka lakukan saat mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Namun, ada satu permintaan kunci yang berbeda dalam potensi negosiasi untuk transfer Gabriel Jesus. Menurut laporan, Barcelona menuntut agar Arsenal membayar porsi gaji yang lebih besar dibandingkan kesepakatan mereka dengan MU untuk Rashford. Tuntutan inilah yang akan menjadi penentu apakah transfer ini bisa terwujud atau tidak. Everton membuat kejutan dengan mengajukan tawaran sebesar 31,5 juta pound plus bonus untuk merekrut winger muda Lyon, Malik Fofana, yang sebelumnya diminati oleh Chelsea dan Liverpool. Menurut laporan L'Equipe, pembicaraan antar klub berjalan positif dan kesepakatan bisa segera tercapai. Selain Chelsea dan Liverpool, Fofana juga sempat dikaitkan dengan Arsenal, Fulham, Nottingham Forest, bahkan klub-klub besar Eropa seperti Bayer, Napoli, dan RB Leipzig. Chelsea sendiri sudah mengajukan permintaan verbal sebelumnya. Lyon dikabarkan menginginkan setidaknya 35 juta pound sebagai harga tetap, namun Everton berharap bisa menyelesaikan transfer secepatnya sebelum klub-klub pesaing bergerak lebih jauh. Juventus kabarnya tidak berniat untuk menjual Kenan Yildiz di bursa transfer musim panas ini, meskipun ada dua tim Premier League yang siap mengajukan penawaran besar. Pemain yang menarik perhatian klub-klub top justru Kenan Yildiz, kabarnya ditawar senilai 68 juta euro oleh Chelsea, menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport. Meskipun begitu, si Nyonya tua menolaknya karena Yildiz merupakan salah satu pemain penting di skuad asuhan Igor Tudor. Jurnalis Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa ada dua klub Premier League yang siap untuk menebus Yildiz dengan mahar besar, namun Juve tidak berniat untuk menjualnya sama sekali. Sang pemain berusia 20 tahun disebut sebagai pemain kunci dalam proyek Juve pada musim ini, menurut Romano. Lebih lanjut, Romano mengonfirmasi bahwa Yildiz akan mendapatkan kontrak baru demi menaikkan gajinya, meski baru memperpanjang kontrak pada tahun lalu. Sehubungan dengan reputasinya, ada ekspektasi yang menanti Kevin De Bruyne di Napoli. De Bruyne diyakini akan langsung bersinar.
Di Napoli, Kevin De Bruyne diharapkan akan membawa tambahan kualitas sekaligus pengalaman. Seperti diketahui, Napoli akan berupaya mempertahankan Scudetto sekaligus bersaing di Liga Champions 2025-2026. Pemain timnas Belgia, Axel Witsel, percaya De Bruyne tidak akan kesulitan beradaptasi dengan Napoli asuhan Antonio Conte. Witsel menilai, De Bruyne bahkan mampu mencetak double-double di musim perdananya. Kevin akan harus beradaptasi dengan Conte dan Napoli, yang permainannya berbeda dari Man City. Namun, De Bruyne itu kan seorang juara dan akan membuktikan diri sebagai gelandang terbaik di Serie A, kata Witsel kepada Gazzetta dello Sport. De Bruyne itu pemain yang luar biasa. Aku berekspektasi setidaknya dia akan mencetak 10 gol dan 15 assist di Naples, imbuh mantan pemain Borussia Dortmund dan Atletico Madrid ini. Kiper baru Barcelona Joan Garcia memakai kostum nomor 1 di laga pramusim melawan Vissel Kobe. Inikah tanda Garcia akan menggeser Marc-Andre ter Stegen? Tidak sedikit yang mengira bahwa Joan Garcia akan memakai kostum Barcelona nomor 1 secara permanen, yang artinya ter Stegen tergusur. Di sisi lain, pelatih Barca Hansi Flick tidak ingin mengandalkan ter Stegen lagi. Usai pertandingan melawan Vissel Kobe, Flick meredam spekulasi terkait kiper Barcelona. Flick mengatakan, Joan Garcia cuma memakai nomor 1 untuk pramusim saja. Seragam nomor 1 yang dia kenakan hari ini tidak resmi. Itu hanya untuk tur musim panas kok. Nomor itu, dan nomor-nomor lainnya untuk tur saja, sahut Flick dilansir Marca. Klub Arab Saudi Al Nassr, yang diperkuat Cristiano Ronaldo, dikabarkan sudah mengajukan tawaran ke Manchester United untuk membeli Anthony. Kabar tawaran dari Al Nassr untuk bisa membeli Anthony itu muncul dari Foot Mercato. Tapi tidak dirinci berapa nominal yang diajukan oleh Al Nassr untuk pesepak bola asal Brasil tersebut. Sebelum ini, Man United disebut-sebut berencana menjual Anthony di harga 50 juta euro. Di sisi lain, ada pula laporan yang menyebut The Red Devils masih bisa nego di harga 34-40 juta euro. Anthony sudah menghabiskan paruh kedua musim lalu sebagai pemain pinjaman di Real Betis. Performanya bikin klub Spanyol itu tertarik memakai jasanya lagi, tapi masih dalam status pinjaman karena keterbatasan finansial. Sehubungan dengan hal tersebut, tawaran Al Nassr boleh jadi akan disambut lebih hangat oleh Man United. Di sisi lain belum diketahui apakah Anthony, yang kini berusia 24 tahun, mau merumput di Arab Saudi. Al Nassr sendiri sudah memperlihatkan agresivitasnya di bursa transfer musim panas, demi mengejar gelar juara Saudi Pro League setelah finish ketiga pada musim lalu. Victor Gyökeres resmi berseragam Arsenal. Sang striker tak butuh waktu lama untuk reuni dengan Ruben Amorim. Victor Gyökeres tak butuh waktu lama untuk reuni dengan Ruben Amorim. Sebabnya, Arsenal akan menjamu Manchester United pada laga perdana Liga Inggris musim 2025-2026. Laga itu bakal berlangsung di Emirates Stadium pada Minggu tanggal 17 Agustus pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Untuk diketahui, Gyökeres dulu dipoles Amorim di Sporting. Semasa diasuh Ruben Amorim, striker Victor Gyökeres mengemas 66 gol dan 23 assist dari 68 laga. Itu adalah catatan terbaik pemain asal Swedia tersebut. Winger Liverpool Luis Diaz akan pindah ke Bayern Munich di musim panas ini. The Reds berpotensi mendapat untung besar dari penjualan pemain asal Kolombia itu. The Athletic melaporkan pada Minggu tanggal 27 Juli tahun 2025, lalu bahwa Diaz akan ditebus Bayern seharga 65,6 juta pound, sudah termasuk add-ons. Ia dibolehkan pergi meninggalkan skuad Liverpool yang saat ini sedang berada di Tokyo untuk menjalani tur pramusim Asia. Khusus Diaz, Liverpool berpotensi mendapat untung sekitar 22,6 juta pound, sekitar 496 miliar rupiah dengan asumsi seluruh add-ons terpenuhi. Sebab, dulu ia ditebus dari Porto seharga 37,5 juta pound plus potensi bonus hingga 12,5 juta pound. Andai seluruh syarat terpenuhi, maka nilai transfer Diaz akan menjadi 50 juta pound. Namun ternyata hanya sebagian add-ons dari kontrak Diaz yang terpenuhi selama 3,5 musim berada di Liverpool, sehingga valuasi transfernya menjadi 43 juta pound saja. Itulah dasar perhitungan profit 22,6 juta pound yang mungkin akan didapat Liverpool dari penjualan Diaz, meski tak tertutup kemungkinan pemasukan yang akan diperoleh lebih kecil dari itu jika ia gagal bersinar di Munich. Transfer Timothy Weah ke Marseille tak kunjung usai. Badou Sambague selaku agensi pemain mengkritik salah satu direksi Juventus yang belum memberi lampu hijau hingga kini. Sinyal kepindahan Weah sudah muncul sejak Piala Dunia antar klub lalu. Ia hanya diberi kesempatan main 45 menit di laga pertama melawan Al Ain lalu tak turun lagi hingga Juventus tersingkir di 16 besar. Situasi itu dikabarkan membuat Weah frustrasi karena ia sudah rela absen memperkuat timnas Amerika Serikat di Piala Emas CONCACAF 2025 demi bersama Bianconeri.
Pada akhirnya, jalan untuk keluar dari Juventus pun muncul. Nottingham Forest meminatinya, bahkan sudah mencapai kesepakatan dengan Juventus. Namun Weah menolak pindah ke Inggris dan lebih suka kembali ke Prancis, tempatnya dulu bermain bersama Lille dan Paris Saint-Germain. Sejauh ini, diskusi antara dua klub belum mencapai mufakat. Marseille hanya mau membayar 15 juta euro, sedangkan Juventus meminta 20 juta euro. Sambague pun mengkritik direksi Bianconeri, meski tanpa menyebut nama. Juventus masih akan belanja pemain di bursa musim panas ini. Ex-pemain Juve Miralem Pjanic menyarankan agar mantan klubnya itu menggaet Sandro Tonali. "Aku akan merekrut Tonali, seseorang seperti dia itu layak diusahakan. Dia adalah orang Italia dan punya potensi yang besar," sahut Pjanic kepada Gazzetta dello Sport. "Dia sudah pernah juara dengan Milan, dan terus meningkat di Inggris. Dia rendah hati, kuat, dan memiliki kualitas, apa yang dibutuhkan Juventus." Meski demikian, agaknya Juventus akan menghadapi tantangan untuk mengeluarkan Tonali dari Newcastle. Tonali ditebus seharga 70 juta euro dari AC Milan pada musim panas 2023. Bukan hanya Tonali tidak akan dijual dengan murah, tapi Newcastle kemungkinan akan enggan kehilangan asetnya lagi di tengah rumor kepindahan Alexander Isak. Mimpi Cesc Fabregas untuk melatih Lionel Messi di Como tak akan jadi kenyataan. Presiden Como Mirwan Suwarso mengatakan, merekrut Messi itu mustahil. Pelatih Como, Cesc Fabregas, yang juga sahabat Messi, menolak menutup kemungkinan itu. "Messi bermain untuk Como, jangan pernah katakan tidak," kata mantan gelandang top Spanyol itu. Menanggapi komentar Fabregas, Mirwan Suwarso menjelaskan kemunculan keluarga Lionel Messi di Como. Lebih lanjut, Mirwan kemudian menegaskan bahwa Ilariani tidak memungkinkan mewujudkan kepindahan Messi. Real Madrid kembali dihadapkan pada dilema besar soal masa depan bintangnya. Kali ini bukan soal transfer masuk, melainkan kelanjutan kontrak Vinicius Junior. Negosiasi yang tadinya berjalan mulus justru berubah jadi drama rumit. Vinicius masih terikat kontrak sampai 2027, tapi ia meminta gaji setara Kylian Mbappe. Madrid belum siap mengiyakan tuntutan itu, dan memilih menunda pembicaraan sampai sang pemain kembali dari liburan. Sementara itu, Florentino Perez tidak tinggal diam. Menurut laporan Mundo Deportivo, Presiden Madrid itu mulai melirik Erling Haaland, penyerang Manchester City, sebagai calon pengganti Vini jika skenario terburuk terjadi. Vinicius ingin mendapat perlakuan yang sama dengan Mbappe soal gaji dan bonus. Ini membuat situasi jadi rumit. Madrid belum menyanggupi, mereka ingin menunggu situasi lebih tenang sebelum melanjutkan negosiasi. Klub-klub Saudi siap menggelontorkan dana jumbo untuk Vini. Gajinya bisa tembus 1 miliar euro 17 triliun rupiah per musim, dengan biaya transfer mencapai 350 juta euro 6 triliun rupiah. Meski belum ada tawaran resmi, isu ini cukup membuat Madrid siaga. Mereka mulai mempertimbangkan segala kemungkinan. Perez sudah lama mengagumi Haaland dan kini melihat peluang memboyongnya. Striker asal Norwegia itu dianggap bisa menjadi duet sempurna untuk Mbappe. Jika Vini dilepas, Madrid siap bergerak cepat. Haaland ada di posisi teratas dalam daftar incaran. Marcus Rashford melakoni debut pramusimnya bersama Barcelona saat menghadapi Vissel Kobe. Meski tak mencetak gol, Rashford tampil meyakinkan dengan kontribusi dalam permainan tim dan pemahaman taktik ala Hansi Flick. Usai laga, Rashford mengungkapkan keyakinannya bahwa pelatih asal Jerman itu tahu cara memaksimalkan potensinya. Rashford menikmati kesempatan pertama bermain di depan fans Blaugrana, dan menyebut laga itu sebagai pengalaman berharga. Ia juga menilai laga melawan Vissel Kobe memberi manfaat secara fisik untuk mempersiapkan musim baru. Lebih dari sekadar uji coba, Rashford merasakan bahwa ia mulai menemukan ritme bersama tim barunya. Ia percaya Flick bisa membantu dirinya bermain lebih baik, dan Rashford pun siap bekerja keras untuk meraih sukses di Barcelona. Dalam laga tersebut, Rashford menyoroti pentingnya menyesuaikan diri dengan sistem permainan Barcelona di bawah Flick. Meski bermain dalam tim yang berubah-ubah sepanjang pertandingan, Rashford menilai kekompakan tetap terjaga. Rashford mengaku terkesan dengan atmosfer di stadion saat laga melawan Vissel Kobe. Bagi Rashford, bermain di Jepang menjadi pengalaman positif sebelum musim dimulai. Rashford merasa yakin Flick akan membantunya tampil maksimal bersama Barcelona. Sang pelatih dianggap memahami bagaimana cara terbaik menggunakan Rashford sebagai bagian penting di lini serang. Rashford pun menyatakan siap berkontribusi dalam peran apapun. Upaya Como untuk merekrut Alvaro Morata semakin mendekati kenyataan. Presiden klub, Mirwan Suwarso, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan dan sang pemain terkait potensi transfer ke Serie A. Namun, proses ini belum sepenuhnya rampung karena masih ada satu rintangan besar, Galatasaray. Dalam wawancara dengan Sky Sport, Suwarso menyebut bahwa semua tahapan dari pihak Como telah selesai dilakukan. "Kami sudah sepakat dengan Milan dan Morata, tinggal menunggu pembicaraan antara Milan dan Galatasaray."
Kami sudah melakukan bagian kami, ujarnya.